أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kamu muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus sahibil majlis Nurul Mubin, keluarga besar Bapak Iman Sah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan majelis ta'lim bulanan yang insyaallah membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fabata wa qad banu 'alaiha la'anatha al-malaikatu wa tatusbiha. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Apabila memanggil oleh seorang suami akan istrinya atau ke kamar pribadinya, kalau tidak mau istrinya, dan malamlah suami itu dalam keadaan kecewa, saya melaknat akan dia oleh malaikat sampai pada waktu subuh itu istrinya. Makna dari hadis ini adalah Rasulullah mengajarkan ada hak suami dengan istrinya apabila suaminya menunaikan hak istrinya. Kalau tidak menunaikan hak istrinya, kada termasuk di hadis ini. Suami dia punya hak, istri punya hak, dan masing-masing sama melaksanakan haknya itu. Kemudian suami memanggil istrinya untuk ke kamar pribadi, istrinya tidak mau. Maka di waktu malam itu kecewalah suami itu, akan dilaknat oleh malaikat itu istri sampai subuh, sampai terbit fajar subuh. Nah, yang dimaksud di situ adalah hak suami kepada istri, tetapi suami yang menunaikan hak istrinya. Suami kada nafkahi apa juga, istri boleh dia tidak mau. Karena suaminya tidak melaksanakan hak istrinya. Jadi kadang-kadang semua menyalahkan perempuan. Sebenarnya awal pertama itu adalah laki-laki. Jadi laki-laki inilah yang menanggung dosa. Laki-laki juga yang menerima pahala dalam seluruh hal. Saya sering bilang ke ceramah itu, mereka laki-laki itu merasa runtuh amal ibadah karena perempuan. Tidak. Memang laki-laki yang mula runtuh amal ibadah semua makhluk, semua laki-laki. Perempuan mana mau bisa berdandan rapi apa kalau ada duit laki-laki. Abahnya beri duit, dandan lah itu perempuan, dilihat oleh laki-laki. Ya contohlah amal ibadah. Kuncinya laki-laki sebenarnya. Orang berceramah itu aja merendahkan para perempuan. Lucu-lucu tapi salah. Karena itulah dari Quran, ar-rijal, seorang laki-laki, qawamun 'alan nisa, seluruhnya itu. Dari sini lalu, di sini sering orang salah memaham, hanya merendahkan hak
perempuan yang mana itu suaminya manggil tidak mau, dia itu anak-anak ceramah itu dia berusaha berarti tidak seperti itu. Suami yang menunaikan hak perempuannya, beri nafkah suami itu untuk perempuannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, makanannya, dia mendidik perempuannya, istrinya. Kalau tidak dilaksanakan itu, berhaklah istrinya tidak taat kepada suami. Memang suaminya dan beri duit kada, bini semuanya duit, ibu bayi ke kamar udah maunya salahnya. Memang ada hak suami tidak menunaikan hak istrinya. Nah, di situ kan ada dari hadis itu tidak semua melemahkan mana pada hak perempuan, tapi hadis itu sudah sempurna disusun oleh Rasulullah tentang hak perempuan dan hak suami. Kemudian ini sudah menjadi kesatuan. Kemudian suaminya ini apa? Nah, ada karuan kena pusing-pusing bagi istrinya, istri ada mau amanahnya berjalan istrinya sarwanannya. Inilah makna suami sedih sama lama. Nah itulah, lalu malaikat melaknatkan si suami, dilaknatnya istrinya, la'anallah, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Mennya istri itu mati di waktu itu, mati dalam siksa. Asbabnya kita lihat, kesalahan suami dilihat loh, istri itu anak mananya berjalan, hendak main mengauran, jangan dikiau-kiau dulu, kan kayak itu seharusnya itu mengerti pergaulan. Orang datang aur dikiau, seorang kan mungkin ini kan di situ maknanya itu. Kadang-kadang tuh orang kadang muyak-muyak dia mendengar orang berceramah di HP ini, merendahkan semuanya kepada perempuan. Mereka merasa laki-laki belum tahu beda melihat perempuan, lihat perempuan kada berpakaian, mereka itu salah. Mana ada perempuan itu nya kada berpakaian yang seorang orang tuanya mengasih uang, akhirnya ya beli ya bakalan itu dari orang tuanya. Ya, orang tuanya siapa? Dia laki-laki. Seadai saudaranya laki-laki, seadai kainya laki-laki. Itu unsur seluruh. Jadi kita laki-laki menyandang dosa semuaan kita. Tapi begitu pahala kita juga nerima. Allah tidak membicarakan Siti Hawa, tapi Allah membicarakan Nabi Adam. Padahal Siti Hawa berdahulu makan berhuli, tapi Allah ada menyalahkan Siti Hawa, Nabi Adam. Nah dia laki-laki. Sehingga tidak ada cerita Siti Hawa, adalah cerita Khalifah Allah berupa Adam. Hadis ya salah-salah cara buat orang tuh baca dah. Kalau kada ada para depan hadis dah. Ilmu otaknya parai bahasa orang dah. Otak lu sekali. Ada panah mondok juga orangnya, jadi baca rubuh aja ya. Ini kan ada ilmu yang dikandung dan hikmah yang di dalamnya sangat luas. Kalau kita membahas sebenarnya semua tergantung laki-laki. Dari itu lalu Rasulullah mengangkat perempuan dengan wujud diri Rasulullah dan banyak bini mengangkat perempuan isinya. Jadi anak perempuan ya anak lelaki ada sawat balik meninggal. Angkat perempuan sebenarnya. Juga dari Rasulullah tidak ada dari laki-laki, dari bini mengangkat perempuan sebenarnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya du'i ahadukum ila al-walimati falyatiha, rawal Bukhari Muslim. Apabila diundang oleh seorang kamu untuk acara walimah, pengantinan bahasa kita, falyatiha, maka hendaklah ia menghadiri atau menunaikan atau mendatangi undangan itu.
Lalu kalimah balyatiha itu lamnya lil amri, perintah, sehingga tidak ada kata wajib. Sebenarnya asal hukum apabila ada kekawanan kita pengantinan dia mau undang tapi kada pilih ini satu persyaratannya undangan berata undangan yang 10.000 sama 10.000 ini belain 50.000 khusus kena ulangnya undangan harga undangan tuh tak larang mungkin tukang sandal ini harga 5.000 aja dia dapat kopinya aja siannya artinya belain itu lalu makna wajib itu hilang jadi sunnah jadi kada wajib karena ia membedakan daripada kelompok manusia ini undang sebereta aja ya undangan seberetaan yang untung seberetaan si tuan rumahnya nih jadi kalau hendak mau undang Kak harus apa itu jangan tuan rumah ada bahasa tuh seperti kalau bahasa kita itu agar supaya jangan menandahkan orang kampung yang lain lah bahasanya yang mengundang tapi kalau warga tuan rumah juga kan orang besar-besar saja. Pertama tidak membedakan undangan sama datang undang yang menurut pasal lodohnya. Apabila orang sugih nang dikio, orang miskin kada dikio, kada wajib menolaki. Yang kedua di waktu di acara undangan tuh cara muslim. Cara muslim artinya biasalah acara. Namanya ada di situ pada kawan kita hidup di kota mengja lalu ada biduan penyanyi lain lagu muslim lagu bangun tidur itu ada wajib dia menolak cuma kita sekadar hukum adat aja tolak ada bapak di Sombali ya talinga dosa ya aku ya sudah dosa jangan bah aku kan berdosa juga bah haratan itu biar ya talingan mendengar nyanyian apa itu berdosa aja bang juga anak ada berdosa tapi kalau dia payah hidup di kayak ini bang sudah keadaannya kita hidup di akhir zaman cuma hanya hukum aja ada wajib karena di sana ada makna dilarang dalam Islam kada wajib juga kita menghadiri kalau kita hanya ujur hadir seorang dia ujur orangnya setruk memberi sopan ke pengantin di bawah bertiga bang menyandang orangnya kakalitir jadi suami mengalihin bagaimana di rumah aja itu kan usah kada jangan lihat kalau ada nyaman itu kami baris sampai ring kaina berudi orang baik caranya datang itu orang banyak seorang kakalitir di situ kan ada hukum jadi hadis Rasulullah itu satu itu menyatu hukum di dalamnya menyatu pekerjaannya menyatu orangnya menyatu pada orang yang diundang ujur ya kada wajib juga hendak menolak hanya sidin celohor berjalan ke kota bangun para mama macah kau aja celohor tu belajar aja ilmu kau macah diri 7 anak kawa celon pecah 7 paling gugur mana pengharuan je gugur kalau macam-macam artinya bahasanya nih itu peribahasa contoh kami ajarohot ini udah keluarga deh maknanya ya kayak itulah sudah jadi paham-paham ini itu kita bicara on kekawanan di majelis mengumumkan kalau kawan tahu sudah harus ditolak ada boleh kada yang kada ada pengumumannya sebadataan itu kalau kada nang berduit aja jangan itu kan jadian tambah sekalinya diundang sebadataan tapi nang berduit jenah kada jadian itu tolak tambah nang berduit seharusnya kan kada ada hukum bamplok cuma aja supan kada bamplok itu ngalih ada 2.000 isi 2.000
Tibak amplok soalnya 2000 isinya 100 orang sikong 2 ikong jenang pina 10-20 di kampung ya. Pengantinan 2000 pada tak aja memang kada disuruh amplok nama undang wajib memberi makan tiwas mengundang kada amplok ya aku rugi aja nah itulah mana jangan undang orang 2 ikong jadi undang seikong pangulo, 2 saksi, udah bicara situ bakal rugian. Artinya kan banyak rugi tuh, hanya 5 buah piring aja. Nama itu lillahi ta'ala, bang dah. Kalau dia payah itu bahasanya. Tapi lama undang orang wajib rugi pada hulu, jangan wajib untung. Salah tuh. Kecuali ditulis tuh bayi jualan, maka itu ini sepiring 15.000. Biar sang duit wajib nih, kenapa bila pian kada bayar, berdosa pian. Ya betulis itu kenapa dia payah? Sarah orang, amun undangan, orang mau undang lain juga, kada undang makan kada, ya makan bayar. Kada dia payah kalau tuh ada yang memberi sedikit, rupanya orang lebih tampai, beri sedikit, ampun rumah lu datang ya, mau takkan nasi aja, jadi nak memberi sedikit, kada bayar laukan, kalau ngalihnya pengantinan. Hati-hati kita per rumah rupanya nah amploknya tuh bongkai si anu 5.000 si anu 2.000 jadi nang 2.000 nih hendak dua kautan pada boleh seuteng aja sadehnya itu nah maksudnya pengantinan apa sih mencari duit kasasadian hidup itu nang biar berugi dulu karena berusaha bergemak berusaha ada rezeki ada pulang datang. Apa hitungan rupanya gara-gara yang tua saja mulai itu di kampung situ nah nang tuanya kayak itu amplok tuh dijulung ada dibuat kapati diperiksa catat 3 Yudin 2000 tadi iringi lalu nang membawa piring nih iringi apabila mengaut pina banyak 2000 sadih tuh maksudnya kayak apa orang tuanya di kampung nah itu kayak itu nah anu aja disiarakan tuh mana-mana sadih itu artinya jadi yang diambil di sini adalah hukum bila kekawanan udah pengantinan mengundang kita wajib tulak selama kada ujur 2 ujur syar'i dan ujur pribadi. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al masjid falyarhaqatain qabla ayazara wal jamaah. Apabila masuk salah seorang kamu ke masjid hendaklah sembahyang 2 rakaat sebelum ia berduduk. Apabila ia sudah berduduk disuruh berdiri sembahyang 2 rakaat. Nah, apa hukumnya ini? Hukumnya sunnah. Kalau falyarqa hendaklah ia sembahyangnya sunnah hukumnya. Cuma kada sembahyang ada berdosa apa? Disebut artinya salat sunat tahiyatul masjid. Nah, disitulah apabila kita kada bisa apa-apa kada kau sembahyang tak baca tasbih. Baik itu salihah nah 4 subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu jadi orang minta kadang Allahu akbar min kadang sembahyang gantilah tasbih. Bayang apa? Perintah kan ada di perintah. Tapi kita kurang kayaknya amal ibadah. Karena kita ambil. Bacalah tasbih. Sekadar hitungan berapa rakaat kita. Walaupun nggak ada perintahnya hadis kias kepada sembahyang. Riwayat bahwa ada bisa lalu sembahyang di masjid diganti dengan baca tasbih 4 kali. Agar supaya kita kada keluar daripada makna mengerja sunnah menghormati kepada tempat ibadah masjid. Idza dakhala syahrul Ramadan faqad ababa sama aqul babu jahannam susilati syayatin wa syaikhani. Apabila sudah sampai masuk bulan Ramadan pas sudah hilang bulan Syaban sorenya tuh melihat bulan sudah masuk bulannya maka malamnya tuh sudah masuk Ramadan dibukalah seluruh pintu langit tuh ada pintunya di pintu itulah ada malaikat jaga
Begitu melalui pintu baru ada arwah, lamruh, roh para anbiya. Dan kayak itu terusan. Langit pertama Nabi Adam terus sampai langit ketujuh. Mereka kada berpindah tuh. Dan Rasulullah bolak-balik ya itu aja. Nabi Adam menembuslah pandangan beliau kepada umatnya, ke kita. Tapi bukan kita yang hidup, kita yang sudah jadi ruh. Dan kita masuk ke dalam ruh orang yang baik. Senanglah Nabi Adam, dia ruh yang kada baik, karena dia kafir. Ada muslim, sedih. Karena memang juriat sedih. Baik orang muslim juriat Nabi Adam, baik orang kafir juriat sedih. Lelaki kah bini kah sama juriat sedih. Yang keduanya dibuka pintu langit apabila dibuka, apabila berdoa kabul. Jadi kitanya aja memanfaatkan. Apabila bulan Ramadan, kita buka pintu. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kita buka. Dari 7 stop, ditutup oleh perhentian batas. Batas kita yang di bawah ini sampai situ aja. Disebut ngarannya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon kayu. Roteng daunnya perjalanan ratus tahun, daunnya gana, bonnya gana, buahnya gana. Terhentilah situ. Orang yang di atas nak turun terhenti juga situ. Artinya melalui perizinan kayak kita nih dari Indonesia nak keluar negeri, stop dulu diurus dulu paspor. Kalau orang luar negeri masuk urus orang dia paspor masuk ke Indonesia. Kita nak keluar paspor Indonesia, orang masuk paspor luar negeri, sama kayak ini. Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha tuh baru bisa menembus ke hadrah Allah. Bayi itu masuk, jemput orang mengkaya lip, orang pengarannya. Sampai ke aras itu hadrah. Tidak ada yang lebih mulia dan istimewa daripada hadrah itu. Allah ada bertempat di sana, tapi keagungannya di sana ditaruh. Kayak kerajaan bahasa kita. Taruhlah aras. Aras itu ciptaan Allah juga. Maka ada bawadahnya Allah menyatakan, nah ini orang agung di atas. Paribahasanya. Nah, apabila dibuka 7 lapis langit menembus jadi 2 tak menarusakan ke atas kabul lalunya. Di bulan Ramadan kelebihannya. Gulikat ababu jahannam, ditutupnya seluruh pintu neraka jahannam. Surga 8, neraka 7. Karena pintu neraka menembus akuntak awan 7 anggota kita. 7 di badannya bisa jadi pintu neraka. Apabila kada dipelajari dengan baik, yaitu lalu Fatihah ujung-ujung baca. Tasdidnya, hurufnya, cara wakafnya, cara bernapasnya, nyambungnya. Kita ini itu ujung-ujung huruf. Ada boleh tak buat 7 huruf minta. Menembus anggota kita 7 yang mengontak 7 anggota ini jalannya. Ditutup oranglah pintu neraka jahanam. Jahanamnya itu kesimpulan nama nerakanya. Di dalamnya ada beruang-ruang. Ruangnya itu 7. Masing-masing ruangannya itu lain-lain ngarannya. Dan tidak pernah penuh. Jadi kada pernah penuh. Surga 8, masing-masing surga ngarannya. Satu surga pecah berapa orangnya masuk situ, masing-masing dapat sama.
ada sikung kayak kita ke Mekah, kemudian hotel itu kamar aja, sekamar berdua bertiga kadang itu. Satu namanya surga Ma'la. Surga Ma'la ini berapa ribu orang masuk situ dia. Masing-masing satu surga Ma'la. Tergantung kita punya di waktu hidup. Bisa melewati amalia, lalu tak kirim ke sana. Bisa juga melewati makna perjuangan sabilillah. Amalia ada banyak, cuma berjuang mati, harus mati fisabilillah. Kamu harus hidup mulia, mati pun mulia. Hidup berjuang, mati dalam perjuangan sabilillah. Amal ada banyak, berjuang aja. Dia sangat istimewa di bawah para anbiya. Orang beramal ya sunnah, beramal ya di bawah jauh orang awam. Tapi sama aja ngarannya, surganya Jannatul Ma'wa, cuma fasilitas saja berbeda, besarnya berbeda. Itulah keluasan Allah. Bukan satu Jannatul Ma'wa kumpul 1000 situ kan. Kita bisa berkumpul kalau melakukan ada undangan Allah pertemuan. Tiap 1 minggu hari Jumat bertamu kumpul sabarataan. Sembayangan gak ada. Kayak kita nambah majelisnya aja. Cuma yang tampil orang-orang istimewa khusus, para anbiya. Jalla ta'ala Nabi Daud baca jabur. Nabi Daud tapi bila mengeluarkan suara, burung terbang tagana. Kenapakah burung? Ada sanggup telinganya dengar suara itu alahan pada makanan. Sangat indahnya angin yang berhembus satu. Mun masih ada suara belum Daud ngananya. Begitu Daud baca jabur, suara terhening. Pantai hampasan air laut hilang. Nang ada suara di pantai. Daud, hebatnya suara sidin. Kita nang ada sondangan balas sekalinya nang orang zaman kita. Ada papanya kan suara Nabi Daud. Imam nang apa aja Madinah kah Makkah kah karir nang apakah nang dapat penghargaan sekada kawan nampil. Awaan badan lain nang aja. Lalu Rasulullah juga tampil baca Quran. Kalah pulang Nabi Daud suara Rasulullah. Ada bapaknya. Itu hebatnya nih. Kehabisannya kalam nggak ada huruf suaranya. Allah yang membacanya. Lalu sabarataan. Ada lagi kan nikmatan surga. Nikmatnya mendengar kalam Allah. Kayak apa bang nih? Menang kita ya ini nang batang tubuh ni asa kada kau memikirkan ne. Tapi di alam sana kaya nang majelisan ni juga sekalinya. Pakumpul di situ boleh masing-masing. Turun dari undangan diiringi berapa ribu malaikat, berapa ribu bidadari mandi, berapa ribu, 100.000, 500 bini. Tapi nang lain kayak itu juga. Kalau nang lain aku sih kongannya aja. Si adu nang tabinya nggak kau dibawanya. Nah, jadi ada mau yang tahu betapa huruf hanya bacap di sana. Ini katin ahong. Ada kawan ambil kawan nang unjun nang yang undang ada kawan jurang tuh miliknya siapa milik kan bakal lahir. Wah ada milik masing-masing udah masih aja bakal lahir. Bicara surga ini neraka jahanam tadi asosiasi syaitan maka dibelenggu seluruh syaitan. Saya ini di Bukhari Muslim. Jadi maknanya apabila bulan Ramadan jangan bersedih-sedih, bergembira aja kita. Awal ibadah alhamdulillah, awal ibadah sunnah.
ya puasa lu menangnya bergembira sekalinya kan di puasa sadihnya di pasar minum pasti ya artinya tutup warungnya hanya betis banyak yang ditutup atasnya jadi bawahnya kursi ini betis banyaknya apa nggak ada apa itu cuma kata kawajuan yang kabedusan si orang musafir orang musafir berjalannya di hendak puasa dari balik papan berjalan kah situ kah gunung rambutan gini gunung rambutan di warung makan paling musafir boleh kada berdosa tapi pang membayar wajib artinya ini orang buah kada puasaannya puasa kan bulan lain sapir ngarannya jadi bagus sangka baik juga kadang alih kita biar betis orang banyak kada bapak juga kada melihat juga ayamnya kan melihat ayamnya bisa kacar hendak juga parut lapar juga jangan ngalih lah maknanya mata aja bulan puasa toh jangan tapi beli lihat itu aja maknanya sauting salah kau aja puasa coba supaya mata kada lihat apa supaya tahan puasa bawa guring masuk kan itu namanya guring kan melihat kalau tahunya bangun 5:30 bah ini udah lewat lagi jam 6 10 menit buka puasa nah ada lewat setengah jam je puasa kawan saya ada 12 jam ada akun guring bang orang guring ada akun guring berjalan sekalinya habisannya tengah hari kada sanggup lagi aku aja asa pingsan dia maka kita belajar dari ujar guru pun pacang pingsan dia boleh berbuka aja nah itu pula ada dipakai ya tadinya itu kayak apa itu jadi maknanya itu tadi aja kuncinya bulan Ramadan kita bahagia di sana karena di situ Allah melimpahkan seluruh apa yang disebut rahmatnya kepada kita di waktu hidup. Caranya Allah Ta'ala supaya kita merasa rahmat Allah disuruhnya dulu berlepar. Tapi sahurnya subuhnya sebelum terbit fajar stop jalan. Coba rasakan nikmat Allah nyamannya. Begitu berbuka puasa merasa dasarnya nyaman makan. Waktu parut lapar karena ada beresan suap beres apabila waktu parut kenyang makan ini lain pula rasanya karena parut kenyang kayak masih orang garam masih merasa orang padas banget tapi coba bawa pasar orang garam dan makannya parutnya lapar pokoknya undangan gaya apa aja nyaman tadi pang dah berita maksudnya di situ Allah Ta'ala sekalinya hendak kalau kamu tahu keagungan kebesaran nikmat Allah, coba salahi dulu nikmat Allah. Seharusnya kita makan karena makannya puasa nih. Seharusnya kita kenyang nih, lapar nih. Seharusnya kita gagah nih, lama nih. Baru tahu ternyata kekuatan gagahnya kita nikmat Allah yang luar biasa. Apabila Allah ambil lama, walaupun makan berapa aja. Karena Allah akan mengasih kekuatan. Nah itu yang menimbulkannya. Sejarah doa ru'ya ya kenapa ya besok an ya salih. Nah itu aja 3 hadis saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah.